Saya yakin semua sekarang ini sudah tidak ada yang tidak tahu mengenai Twitter. Jadi di sini juga nanti akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang seseorang yang memiliki akun Twitter yang sudah diikuti atau di-follow oleh lebih dari 400.000 orang. Dan sudah ada bersama dengan rekan-rekan saya, Shanas dan juga Marisa. Silahkan. Hai, kita hari ini ditemani oleh seseorang yang bernama, kita panggil di sini Onyol. Wow, konyol. Halo Onyol. Pagi Onyol, Halo, ini selamat apa pagi. ini? Coba Shanas dibaca. You are human, don't let your zodiac control your life. Nah, siapa yang suka kontrol zodiaknya dikontrol hidupnya ya? Ini adalah sindiran bagi orang-orang yang percaya betul dengan zodiak. Nggak boleh percaya dosa. Nggak boleh percaya dosa. Oh gitu ya. Oke, selamat pagi. Konyol. Onyol. Selamat pagi. Apa Selamat kabarnya datang. hari ini? Alhamdulillah fit. Sudah kasih. nge-tweet tadi pagi? Lumayan. Tweet Berapa pertama kamu kali? tadi apa? Tweet pertama kamu tadi pagi. Apa ya? Tadi sempet ngasih tahu kalau kena macet di jalan. Terus ya ngasih tahu ulang ke teman-teman kalau saya mau diinterogasi di sini dan saya nggak ngerti kesalahan saya apa. Iya, Oh, diinterogasi, makanya hari ini memakai masker. pakai masker. I see. Oke, followers kamu udah berapa banyak? 484K kalau nggak salah ya. 484.000 gitu Iya. ya. Sebetulnya apa sih yang membuat Twitter kamu itu begitu spesial selama ini? Karena Twitter lucu-lucu itu pasti banyak, tapi yang membedakan kamu sampai akhirnya bikin buku, bikin kaos, Wow, konyol. apa tuh? Spesial, maksudnya spesial tuh yang menilai siapa nih? Karena saya nggak merasa spesial sama sekali gitu. Oke. Mungkin yang ngebedain dari akun lain ya. Selain sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Akun Wokonya lebih ke apa ya? Kita berusaha melihat segala hal yang sedang populer entah dimanapun itu dari sudut pandang luconnya. Oke. Apapun yang sedang terjadi entah itu di media, di internet atau dimanapun itu, kita selalu bawa ke teman-teman di Twitter. Ini ayo kita jadi lelucon aja gitu loh, biar seru gitu. Contohnya? Sindiran gitu ya. Apa misalnya? Apa ya? Koruptor gitu, kasus koruptor. Iya, misalnya kayak koruptor atau politik-politik yang atau pejabat-pejabat yang kena masalah, kesana masalah gitu, atau kayak misalkan yang baru-baru ini kayak Om Farhad Abbas gitu, Oke. atau Ada apa dari Om Farhad Abbas itu diapakan gitu? apa ya, kita bikin main-main aja lah. Banyolannya contohnya seperti apa? Misalnya apa yang terjadi seandainya Om Farhad Abbas ini jadi presiden gitu, misalnya. Dengan hashtag gitu. Biasanya gue nanya kayak gitu, terus kayak menguji kreativitas followers juga lah. Karena emang mereka kayaknya seneng kalau diajak interaksi, Iya. perbincangan dua arah lah ya. Misalnya kita nanya, apa yang kamu lakukan kalau misalnya Om Farhad Abbas jadi presiden? Misalnya ada yang nanya, gue bakal pindah ke warga negaraan misalnya. Sampai se ekstrim itu. Nggak tahu Nyol, mungkin gue bakal pindah agama gitu. Pokoknya yang konyol-konyol. Jadi yang konyol-konyol. Pokoknya emang cenderung, saya emang lebih suka jawaban-jawaban yang cenderung ekstrim, cenderung gila dan nggak pakai batasan sih. Kita gitu. kita bisa retweet, selama itu ada unsur entertainingnya, kita share, kita reshare ke Oh, tapi orang-orang. ini ya nggak pernah menimbulkan kemudian kontroversi gitu dengan abis itu nanti ada tweet war or something. Enggak sih, enggak. Sejauh ini kalau nyindir atau menyindir hal yang berhubungan dengan politik, pejabat, pemerintahan, itu 99,9% mendukung saya. Oh ya? Oh gitu. Iya. Oke. Yang 0,01%-nya Biasanya mungkin dia keluarganya, anonim-anonim. mungkin dia keluarganya. Oke. Oke. Dan juga pada saat kamu membuat akun Twitter kamu, dari awal tuh namanya udah Wow Konyol. Enggak, dari awalnya kita pakai nama akun pribadi sih, nama gue pribadi. Rons ya. Terus karena ngelihat, oh banyak akun kayak istilahnya anonimus gitu ya, akun publik lah ya kita sebutnya, berkeliaran nih, seru juga, mereka berkicau dengan pola pikir yang khas dengan caranya mereka masing-masing. Kenapa gue nggak bikin hal yang sama gitu loh, dengan gaya yang gue ciptain sendiri gitu loh. Dan terciptalah karakter Onyol ini sebagai bisa dibilang
alter egonya si Rons Imawan ini gitu ya. Alter ego. Mungkin bisa Kalau jadi. misalnya Rons di kehidupan aslinya seperti apa, alter egonya seperti apa? Seperti apa ya? Dia cenderung biasa aja sih, maksudnya nggak, ya kayak anak-anak lain lah. Mungkin emang lebih agak cenderung ekstrovert. Cuman kayaknya nggak segila si Onyol kali ya. Karena Twitter itu dia apa namanya, media untuk bikin orang bisa menjadi dirinya sendiri, atau misalkan dia punya sisi dalam yang sulit dikeluarkan di social life, itu kita bisa muntahkan di sosial media. Apa tidak Bahkan sebaliknya? atau mungkin bisa seliar mungkin gitu. Oh, oke. Jadi si Onyol ini lebih liar jauh dibanding Rons Imawan. Nggak terlalu jauh kayaknya. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Tapi kemudian Onyol begitu. Onyol ini selalu keluar dengan masker, sedangkan Rons Imawan tidak. Rons Imawan enggak, Onyol pakai masker selama dia ngejalanin hal yang berhubungan dengan profesinya. Oke, Itu tapi dia- profesi Rons sendiri apa? Profesi gua apa ya? Pengangguran yang mapan kali ya. Pengangguran mapan Amin, itu insyaallah. mimpi semua orang. Mimpi semua orang. Ya itu masih mimpi saya sih. Oke, berarti rekan kerja semua tahu dong? Maksudnya? Tahu Rons adalah si Onyol. Oh kalau teman-teman biasa di perguruan tahu lah, tahu banget. Iya. Followers juga banyak kok sebenarnya yang tahu, yang udah deket, yang udah follow lama. Kita kan biasa kadang-kadang suka janjian ketemuan, ada orang yang Oh, kopdar-kopdar. kopdar-kopdar gitu. Biasanya ada yang sedikit maksa juga. Ya udah, misalnya gue posting lagi di mana ya, lagi di tempat nongkrong mana gitu Iya, kan, anyone gitu kan. Oh iya. Itu biasanya ada yang nyamperin gitu loh. Satu atau Tapi dua orang. kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Followers aja gitu jadi. Followers aja. Kita jadi kenal. Saat itu saya bertindak sebagai Rons Imawan lah. Oh, Nggak pakai topeng. jadi anonim yang tidak terlalu anonim. Nggak fanatik. Oh, Saya nggak oke. terlalu fanatik, cuman hanya lagi ngejalin profesi aja sih. Kenapa? Ketika saya misalnya talk show atau lagi bedah buku atau hal yang berhubungan dengan itu, Iya. saya pakai topeng karena apa yang ingin dilihat sama followers itu kan Onyol, bukan Rons Imawan. Sementara Onyol dan Rons Imawan itu adalah sosok yang berbeda buat saya. Saya pengen menonjolkan itu ke teman-teman followers gitu, bahwa Rons sama Onyol itu adalah sosok yang berbeda. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya dia tampil di panggung seperti ini pakai topeng. Tapi kalau mau ketemu di belakang, oke ayo gitu. Sebagai Rons gitu, saya akan buka topeng, jadi nggak masalah gitu. Mengapa itu Selama menjadi nggak terlalu eksplisit di depan publik aja. Mengapa itu menjadi sesuatu yang penting buat Onyol atau Rons gitu, membedakan antara keduanya pada saat berinteraksi dengan masyarakat? Awalnya bukan sesuatu yang penting, awalnya memang iseng aja gitu. Saya kepengen deh orang udah cukup tahu kicauan saya aja, atau mungkin kalau berkarya udah biar tahu karyanya aja. Bagaimana orangnya nggak perlu tahu, bahkan autobiografi pun saya nggak pernah kasih tahu di buku gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang menarik dari saya gitu. Masa sih? Kayaknya sih gitu. Bisa bikin buku sampai ada 2 buku. Nah, saat ini di bawah dua-duanya ini ada Wow Konyol dan juga ada The Fabulous Udin. Isinya Mungkin apa itu? bisa diceritakan isinya. Kalau ini proyek iseng, saya juga menyebutnya ini sebagai proyek apa ya, kicauan busuk lah, proyek busuk, proyek iseng banget. Kicauan busuk, tapi Kicauan laku ya. Kurang tahu ya. Kalau yang satu lagi, yang The Fabulous Udin. Nah, kalau ini kalau ini ya saya cerita dulu sedikit. Buku pokoknya ini kan emang diambil 70-80%-an diambil dari kicauan saya di Twitter. Oke. Tapi nggak hanya konyol-konyolan, di sini juga ada wejangan yang khas Onyol juga. Ada cermis juga. Cermis itu cerita misteri. Kita biasanya share hampir tiap malam Jumat. Aduh, serem banget untuk. Hampir tiap malam Jumat, karena awalnya dulu iseng nge-share cermis, cerita-cerita horor gitu, dan ternyata
teman-teman pada suka gitu. Dan minggu berikutnya mereka nagih lagi. Ya udah kita ikutin lah pokoknya mereka. Toh kita juga ada karena mereka kan. Jadi setiap minggu paling nggak harus selalu menyediakan waktu untuk mencari ide, untuk nge-share cerita-cerita yang berbau mistis gitu. Oke. Itu biasanya hampir tiap minggu. Cuman sekarang sih paling 2-3 minggu sekali. Jadi servisnya itu semuanya original. Semisnya ada yang diangkat dari kisah nyata, cuman saya sampaikan pakai bahasa saya, terus sedikit dramatisir, biar lebih seru kan. Nah, cermis juga karena banyak yang suka, kita masukkan ke sini juga di bab akhir, gitu. Kalau ini pure banget bahasanya si Onyol. Pure bahasa sih. Ketika nulis ini, saya mengeluarkan jiwa Onyol, alter ego itu sendiri. Jadi biar sekonyol mungkin, biar serandom mungkin, dan sebusuk mungkin. Gitu. Nah, sementara buku ini, Yang ini? saya ngerasa saya harus nunjukin sisi lain dari si Ronsnya gitu. Ketika gue bikin ini, gue benar-benar menunjukkan kemampuan gue atas nama Rons Imawan, bukan Onyol gitu. Nah, Jadi ini dua orang memang berbeda bahasanya ya? saya bikin berbeda dari ini. Kalau ini cenderung lebih sok serius kali ya, sok serius, apa ini The Fabulous sok idealis. Ini cerita tentang bocah yang fabulous, bocah SMP yang fabulous. Dia bisa tahu karakter Ikyusan atau Tridiot, atau Tridiot. Siapa itu namanya? Rancodas. Iya, yang 3 anak muda itu. Ini ada kejeniusan si Udin ini adalah gabungan dari Ikyusan, sedikit Tridiot, sama ramuan-ramuan seperti kayak Laskar Pelangi gitu tentang persahabatan. Nah, si Udin ini memang tokoh yang paling menonjol di sini di antara sahabat-sahabatnya, dan dia selalu punya akal, cara yang sebenarnya cara yang sederhana tapi unthinkable buat kita gitu loh. Itu yang pengen saya tonjolin. Berpikir di luar kotak, out of the box. Out of the box, tapi sebenarnya sangat naif gitu loh. Ketika orang punya masalah, ini solusinya apa ya, kok yang susah banget. Nah, si Udin ini dia bisa nyari solusinya justru dengan cara yang sederhana mungkin, yang sebenarnya ada di dekat kita gitu. Nggak perlu jauh-jauh, dan itu bisa masalahnya bisa diselesaikan sama dia gitu. Fabulous Udin. The Fabulous Udin. Aku jadi penasaran pengen baca, karena memang kita kalau misalnya lagi dirundung masalah gitu ya, pasti yang kita tidak bisa melihat masalah itu dan solusinya. Biasanya orang-orang di sekitar. Harus baca. Nah, Insya itu Allah dia. nanti bisa bikin banyak belajar ya, banyak Jadi belajar The Fabulous gimana Shanas. kita memandang sesuatu yang rumit dengan cara sederhana. Betul sekali, itu dia The Fabulous Udin. Dan Terima kasih banyak. kebetulan kalau boleh cerita sedikit, Boleh. buku ini akhirnya ada produser yang berminat untuk mengangkat ke layar lebar. Siapa boleh kasih tahu? Itu dari Mizan Production. Oh, Mizan. Itu yang PH yang produksi layar Laskar Pelangi juga. Berarti kita langsung bisa nonton nanti ya? Insya Allah pertengahan tahun 2014 dia rilis. Rilis ini The Fabulous Udin. Nonton di premiernya. Oh iya, Insya oke. Allah. Nanti dirimu jadi Onyol atau Mudah-mudahan jadi nggak ada Rons? Ariel melintang ya. Ariel Jadi. Melintang. Oke, baik, terima kasih Onyol kasih, sudah Onyol. berbagi di sini. Ininya nggak boleh dilepas maskernya. Setelah jeda komersial berikut kami akan kembali dengan berita mengenai Justin Bieber yang akan merilis film keduanya Believe. Tetaplah di Indonesia Morning Show. I wake up at 12.